Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nurfadiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya dari kelas 4F Malam dengan nomor NIM 2086 dengan nomor absen 18. Di sini saya diberi tugas oleh dosen Ibu Siti Nurhayati dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menyimak melalui Metode Mendongeng Siswa Kelas 6 SDN-CC. Nomor 1 penelitian atau tahun. Rosdia, mahasiswa program guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Jurnal Kreatif Tadulako Online, volume 4 nomor 8 ISSN 2354-614X. Judulnya Peningkatan Kemampuan Menyimak melalui Metode Mendongeng Siswa Kelas 6 SDN-CC. Rumusan masalah kelemahan mendasar siswa kelas 6 SDN-CC adalah rendahnya keterampilan menyimak, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru mengalami kendala yang mengakibatkan menurunnya prestasi siswa. Sampelnya penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2013-2014. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada SDN-CC dengan sampel siswanya sebanyak 21 orang. Metodenya, penelitian ini terfokus pada metode mendongeng dalam rangka peningkatan keterampilan menyimak siswa kelas 6 SDN-CC. Mendongeng menurut Rosi Setiawan, pendiri komunitas Reading Bugs, menyarankan setiap orang tua untuk menyediakan waktu setidaknya 30 menit untuk membacakan cerita kepada anaknya. Hasil penelitian, hasil observasi siklus 1 menunjukkan dari 21 siswa terdapat 10 orang siswa yang sudah mencapai ketuntasan individual dan masih ada 11 orang yang belum mencapai ketuntasan individual. Setelah dipresentasikan secara keseluruhan, maka ketuntasan klasikal baru mencapai 47,6% atau belum mencapai target ketuntasan klasikal SDN-CC yakni 65%. Dari hasil ini, peneliti akan melanjutkan kembali pada siklus 2 yang akan diuraikan sebagai berikut. Dari hasil penilaian siklus 2 dapat disimpulkan bahwa dari 21 siswa pada kelas 6 SDN-CC terdapat 18 orang siswa yang sudah mencapai ketuntasan individual, yang belum ada 3 orang. Jadi persentasenya sudah mencapai 80,9% atau sudah melewati batas minimal yakni 65%. Sehingga pada siklus 2 ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyimak siswa kelas 6 SDN-CC dengan metode bercerita dan berdongeng dinyatakan tuntas secara individual maupun klasikal. Abstraknya, penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas 6 SDN-CC pada tahun ajaran 2013 atau 2014 karena dalam keterampilan menyimak terdapat masalah mendasar yakni rendahnya keterampilan siswa dalam menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Rendahnya keterampilan menyimak ini disebabkan metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional. Lazimnya masih memakai metode ceramah. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak, dilakukan perubahan metode yaitu menggunakan metode mendongeng. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Meningkatkan kemampuan siswa kelas 6 SDN-CC dalam menyimak dengan menggunakan metode mendongeng. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa dan 3. Meningkatkan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Pengumpulkan data dilakukan melalui observasi guru dan observasi siswa. Proses evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian proses dan penilaian akhir berupa tes. Hasil penilaian pada observasi awal diperoleh persentase ketuntasan klasikal 19%.
Hasil yang diperoleh pada siklus 1 persentase ketuntasan klasikal meningkat menjadi sebesar 57,1% dan hasil perolehan ketuntasan klasikal pada siklus 2 meningkat lagi menjadi sebesar 80,9%. Dengan peningkatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapnya metode mendongeng dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 6 SD NCC. Pendahuluan atau latar belakang. Kelemahan mendasar siswa 6 SD NCC adalah rendahnya keterampilan menyimak sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru mengalami kendala yang mengakibatkan menurunnya prestasi siswa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka guru melakukan langkah-langkah dengan cara melakukan tindakan di kelas dengan metode mendongeng. Mendongeng adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan oleh karena orang yang menyajikan cerita tersebut dengan penyampaian yang menarik. Mengajarkan anak lewat cerita sebagai dari cerita-cerita yang ada, meliputi beberapa unsur yang negatif. Hal ini dikarenakan pembawaan cerita tersebut tidak mengindahkan nilai estetika dan norma. Mungkin dengan cerita si anak akan melakukan hal-hal buruk, karena semua informasi dan peristiwa yang tercakup dalam sebuah cerita akan berdampak sekali dalam pembentukan akal dan norma seorang anak, baik dari segi budaya, imajinasi, maupun bahasa kesehariannya. Bercerita dan mendongeng juga dapat meningkatkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Melalui penanaman nilai-nilai karakter, inilah para peserta didik lebih berpeluang memiliki perilaku yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Untuk membangun karakter dibutuhkan sebuah mekanisme pelatihan yang terarah dan tiada henti secara berkesinambung, maka penanaman nilai-nilai karakter harus dimulai sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai karakter di Indonesia telah dikembangkan menjadi beberapa nilai. Terdapat 18 nilai-nilai karakter yang wajib diterapkan di setiap proses pendidikan atau pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang dimaksud sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan peneliti, kemampuan menyimak pada kelas 6 SD NCC, Kecamatan Dampal Utara masih rendah, sehingga peneliti mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan keterampilan menyimak dengan metode berdongeng pada siswa kelas 6 SD NCC Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli. Menyimak memiliki makna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang lain. Jelas faktor kesengajaan dalam kegiatan menyimak cukup besar, lebih besar daripada mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak ada usaha memahami apa yang disimaknya sedangkan dalam kegiatan mendengar tingkatan pemahaman belum dilakukan. Dalam kegiatan menyimak, bunyi bahasa yang tertangkap oleh alat pendengar atau diidentifikasi dikelompokkan menjadi suku kata, frase, klausa, kalimat, dan akhirnya menjadi wacana. Taringa menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang sama dengan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Pengertian menyimak menurut Al-Hadiyah adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang fasilitator. Menyimak bukanlah hanya mendengarkan sesuatu yang masuk keluar kuping kiri, keluar kuping kanan, atau sebaliknya.
Menyimak adalah mendengar untuk memahami apa yang dikatakan orang lain dengan proses serius yang tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kebiasaan, refleks maupun insting. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah mendengarkan lambang-lambang bunyi yang dilakukan dengan sengaja dan penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi, interpretasi, reaksi, dan evaluasi untuk memperoleh pesan, informasi, menangkap isi, dan merespon makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan menyimak tak pernah terlewati secara sadar atau tidak sadar. Perbuatan menyimak yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu. Menyimak dilakukan untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, dan memahami komunikasi. Menyimak pada hakikatnya adalah mendengarkan atau memahami bahan simakan. Karena itu dapatlah disimpulkan bahwa tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Kalau ada orang yang bertanya apa fungsi menyimak bagi Anda, maka secara praktis kita dapat memberi jawaban antara lain, saya menyimak untuk memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi saya. Yang kedua, saya menyimak agar saya menjadi lebih efektif dalam hubungan-hubungan antar pribadi, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, saya menyimak untuk mengumpulkan data agar saya dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Yang keempat, saya menyimak agar dapat memberikan responsi yang tepat terhadap segala sesuatu yang saya dengar. Memang tujuan orang untuk menyimak sesuatu itu beraneka ragam. Ada orang yang menyimak dengan tujuan utama agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Dengan perkataan lain, menyimak untuk belajar. Yang kedua, ada orang yang menyimak dengan penekanan dan penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipergelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Pendeknya, dia menyimak untuk menikmati keindahan audio maupun visual atau audio-visual. Ketiga, ada orang yang menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa-apa yang disimak itu buruk-buruk, indah, jelek, tepat ngawur, logis tak logis, dan lain-lain. Singkatnya, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, ada orang menyimak agar dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimak itu, misalnya pembaca cerita, pembacaan puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, perdebatan. Pendek kata, orang itu menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Yang kelima, ada orang yang menyimak dengan maksud agar dapat mengkomunikasi ide-ide, gagas-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Banyak contoh dan ide yang dapat diperoleh dari sang pembicara, dan semua ini merupakan bahan penting untuk menunjang dalam mengkomunikasi ide-idenya sendiri. Ada pula orang yang menyimak dengan maksud dan tujuan agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti distinktif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli atau native speaker. Yang ketujuh, ada lagi orang yang menyimak dengan maksud agar dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Yang kedelapan, selanjutnya ada lagi orang yang tekun menyimak sang pembicara untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah dan pendapat yang selama ini diragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif atau logan dan sop dalam tarigan. Menurut Sutari, tujuan menyimak adalah mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, memperbaiki kemampuan berbicara. Untuk mendapatkan fakta, banyak cara yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh fakta. Cara yang pertama adalah dengan mengadakan eksperimen, penelitian, membaca buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah dengan mendengarkan radio, melihat televisi, berdiskusi, menghadiri seminar, dan sebagainya. Dari uraian di atas, maka menyimak merupakan suatu media untuk mendapatkan fakta dan informasi. Untuk menganalisis fakta, maka proses menganalisis fakta adalah proses menaksir kata-kata atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya, dan menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta tersebut.
Setelah menganalisis fakta, dalam benak penyimak yang kritis akan muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan hasil analisisnya terhadap suatu bahan simakan. Dalam mengevaluasi fakta, penyimak perlu mempertimbangkan bahan simakan dengan menggunakan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Untuk mendapatkan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada beberapa masalah dalam hidup mereka. Kadang-kadang, kegiatan menyimak dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara mencari inspirasi. Kegiatan menyimak yang dapat menimbulkan inspirasi adalah sebagai menyimak pengajian, seminar, dan sebagainya. Pada dasarnya, manusia dalam hidup ini memerlukan hiburan. Hiburan dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan menyimak. Manusia zaman sekarang sering menyimak radio, televisi, film, dan sebagainya untuk memperoleh hiburan. Seorang pembicara yang baik harus mampu menciptakan suatu suasana yang gembira dan menyenangkan. Hal ini akan membantu pembicara dalam mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik, karena akan merangsang penyimak lebih berminat dan memperhatikan materi yang sedang disampaikan. Tujuan menyimak yang terakhir adalah memperbaiki kemampuan berbicara. Dengan menyimak, pembicaraan yang terpilih tidak dapat memperbaiki kemampuan berbicara. Hal ini sering digunakan dalam pengajaran bahasa asing, karena dengan menyimak penutur asli, maka penyimak akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam pengucapan kata-kata asing. Seperti yang diketahui bahwa tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan sang pembicara melalui ujaran. Inilah yang merupakan tujuan umum. Di samping tujuan umum itu terdapat pula berbagai tujuan khusus yang menyebabkan adanya aneka ragam menyimak, yaitu menyimak ekstensif terdiri atas menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Menyimak intensif yang terdiri atas menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksplorasif, interrogatif, selektif. Menyimak extensive atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Kegiatan menyimak dilakukan secara bertahap. Tahap ini sangat mempengaruhi hasil menyimak, yang tujuan akhirnya adalah apakah si penyimak memahami apa yang telah disampaikan. Tahap-tahap dalam menyimak yaitu: 1. Tahap mendengar, yaitu proses yang dilakukan dalam pembicaraan baru pada tahap mendengar atau berada dalam tahap hearing. 2. Tahap memahami, setelah proses mendengarkan pembicaraan yang disampaikan, maka isi pembicaraan tadi perlu untuk dimengerti atau dipahami dengan baik. Tahap ini disebut tahap understanding. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, cermat, dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara, tetapi ada keinginan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isi yang tersirat dalam ujaran. Tahap ini sudah sampai pada tahap interpreting. 4. Tahap mengevaluasi, yaitu merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Dalam tahap ini, menyimak menanggapi isi dari pembicaraan setelah menerima gagasan, ide, dan pendapat yang disampaikan oleh pembicara. Saat-saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. B. Selingan-selingan atau gangguan-gangguan yang sering terjadi sebaik dia mendengarkan secara intensional atau disengaja, tetapi yang bersifat dangkal, superficial. C. Setengah mendengar sementara dia menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hatinya, mengutarakan apa yang terpendam dalam hatinya. D. Penyerapan, absorpsi, keasyikan yang nyata selama resepsi atau penangkapan pasif yang sesungguhnya. E. Menyimak sekali-sekali, menyimpan sebentar-sebentar di mana perhatian yang seksama bergantian dengan keasikan dengan ide-ide yang dibawa oleh kata-kata sang pembicara ke dalam hati dan pikiran. F. Menyimak asosiatif, pengalaman pribadi secara konstan diingat sehingga si penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan oleh si pembaca. G. Reaksi berkala terhadap pembicara
dengan membuat komentar atau mengajukan pertanyaannya. Hal menyimak secara sesama dan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara dan menyimak secara aktif mendapatkan secara menemukan pikiran dan mendapat sang pembicara. Menyimak dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan sebab menyimak memiliki nilai informatif yaitu memberikan masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khazanah ilmu kita. Menyimak juga memperkaya kosakata, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Orang yang banyak menyimak komunikasinya menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan menjadi lebih variatif, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial, meningkatkan citra artistik jika yang kita simak itu merupakan bahan simakan yang isinya halus, dan bahasanya indah, banyak menyimak dapat menumbuh suburkan sikap apresiatif, sikap menghargai karya atau pendapat orang lain dalam kehidupan serta meningkatkan selera estetis kita, mengunggah kreativitas dan semangat mencipta untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang dan segar serta pengalaman hidup yang berharga. Semua itu akan mendorong kita untuk giat berkarya dan kreatif. Dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu mengacu pada pendapat Han dalam Tarigan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses menyimak yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi kehidupan, dan peranan dalam masyarakat. Demikian pula pendapat pakar lain yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak yakni 1. Pengalaman, pembawaan, sikap atau pendirian, motivasi, daya penggerak, prayojana, dan perbedaan jenis kelamin atau seks. Ada pula pakar yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak yaitu faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial, yang kedua faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor pengalaman atau logam dalam tarigan. Berdasarkan ketiga sumber tersebut dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses kegiatan menyimak adalah faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Hasil dan pembahasan, observasi awal atau pratindakan. Laksanakan pratindakan dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas 6 SD NCC dalam menyimak. Maka dibuat kegiatan pratindakan dalam menyiapkan aspek-aspek penilaian dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, aspek tema. Aspek pengetahuan terhadap tema yang pertama menyebutkan tema dengan benar, skornya 3, nilainya baik. Yang kedua menyebutkan tema kurang benar, skornya 2, nilai cukup. Yang ketiga menyebutkan tema tidak benar, skor 1, nilai kurang. Yang kedua ada aspek penokohan, aspek pengetahuan terhadap tokoh. Yang pertama, mengetahui semua tokoh dalam dongeng, skor 3 nilai baik. Yang kedua, mengetahui sebagian tokoh dalam dongeng, skor 2 nilai cukup. Yang ketiga, aspek pengetahuan terhadap tokoh, yaitu yang ketiga, tidak mengetahui semua tokoh dalam dongeng, skor 1 nilai kurang. Yang ketiga ada aspek amanat atau pesan. Aspek pesan yang pertama menyebutkan pesan dongeng dengan benar, skor 3 nilai baik. Yang kedua menyebutkan pesan dongeng kurang benar, skor 2 nilai cukup. Yang ketiga menyebutkan pesan dongeng tidak benar, skor 1 nilai kurang. Dari keempat aspek penilaian tersebut, maka hasil observasi tes awal terhadap kegiatan siswa dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 hasil dari observasi tes awal. Nama Andri, aspek yang dinilai tema 2, tokoh 1, pesan 1, jumlah skornya 4, nilai 44,4, tidak tuntas, dan sebagainya. Presentase ketuntasan klasikal yaitu 19% tidak tuntas. Keterangan nilai ketuntasan individual 56, nilai persen ketuntasan klasikal 70%, ketuntasan individu, jumlah skor perolehan dikali 100% dibagi jumlah skor tertinggi, ketuntasan klasikal, jumlah siswa yang tuntas dikali 100% dibagi jumlah keseluruhan siswa,
Berdasarkan hasil observasi awal pratindakan dari 21 siswa kelas 6 SD NCC terdapat 4 siswa yang tuntas. Yang tidak tuntas masih ada 17 orang. Dari hasil observasi awal ini, maka peneliti akan melakukan tahapan tindakan berdasarkan skema PTK yang dicantumkan pada bab sebelumnya. Pada siklus 1 ini meliputi perencanaan. Setelah melihat hasil observasi awal mengenai kemampuan menyimak siswa kelas 6 SD NCC, maka guru menyiapkan desain pembelajaran pada tahap perencanaan siklus 1 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan media pembelajaran berupa cerita dan dongeng. B. Menyiapkan perangkat evaluasi berupa LKS untuk penilaian autentik dan soal-soal untuk ulangan. Tindakan atau observasi. Setelah guru menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan media pembelajaran serta perangkat evaluasi berupa LKS untuk penilaian autentik dan soal-soal, maka tahap berikutnya adalah tahap tindakan dan observasi. Pada tahap tindakan ini, guru melakukan proses pembelajaran menyimak dengan metode bercerita dan berdongeng. Pada tahap ini, guru melatih siswa untuk menyimak dengan bercerita dan berdongeng dengan mengutamakan 3 aspek yakni 1. Menginformasikan judul cerita dan dongeng secara jelas. 2. Memberi pemahaman kepada siswa agar mengetahui tokoh-tokoh dalam dongeng yang disampaikan oleh guru. 3. Guru memberikan pemahaman kepada siswa agar dapat memahami amanat cerita dan dongeng dengan baik. Setelah guru melakukan 3 tahapan yang dimaksud tersebut, untuk mengetahui hasilnya, maka dilakukan tahap evaluasi dengan cara penilaian autentik yang berdasarkan atas 3 aspek penilaian, yakni aspek tema, penokohan, amanat atau pesan. Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah siswa yang terdiri dari 21 orang setelah dimasukkan dalam tabel hasil penilaian siklus 1, maka ditemukan hasil pada tabel 2. Tabel 2 hasil penilaian siklus 1. Yang pertama ada Andri, aspek yang dinilai tema 1, tokoh 2, pesan 2, pesannya 1 dan 2, jumlah skornya 5. Nilainya 55,5, tidak tuntas. Yang kedua ada Asdar, tema 1, tokoh 2, pesan 2 dan 3, jumlah skor 6, nilai 6,6, tuntas, dan sebagainya. Persentase ketuntasan klasikal 46,7%, tidak tuntas. Refleksi hasil observasi siklus 1 menunjukkan dari 21 siswa, terdapat 10 orang siswa yang sudah mencapai ketuntasan individual dan masih ada 11 orang yang belum mencapai ketuntasan individual. Setelah dipersentasekan secara keseluruhan, maka ketuntasan klasikal baru mencapai 47,6% atau belum mencapai target ketuntasan klasikal SDNCC yakni 65% dari 65%. Dari hasil ini, peneliti akan melanjutkan kembali pada siklus 2 yang akan diuraikan sebagai berikut. Siklus 2, berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, maka peneliti melanjutkan lagi pada siklus 2 dengan tahapan PTK model spiral dengan tahapan 1, perbaikan rencana, 2, tindakan observasi, 3, refleksi yang diuraikan sebagai berikut. Perbaikan rencana. Setelah melihat hasil observasi siklus 1 tentang kemampuan menyimak siswa kelas 6 SD NCC, maka guru melakukan perbaikan rencana dengan mematangkan desain pembelajaran dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan media pembelajaran berupa cerita dan dongeng berupa dongeng komedi dan binatang, serta membagikan teks cerita dan dongeng tersebut kepada seluruh siswa, terutama siswa yang belum mencapai ketuntasan individual. B. Menyiapkan kembali perangkat evaluasi berupa LKS untuk penilaian autentik dan soal-soal untuk ulangan yang lebih bervariasi. Tindakan atau observasi seperti pada siklus 1. Pada tahap tindakan siklus 2 ini, guru tetap menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan media pembelajaran serta perangkat evaluasi berupa LKS untuk penilaian autentik dan soal-soal yang lebih bervariasi. Pada tahap tindakan ini, guru melakukan proses pembelajaran menyimak dengan metode bercerita dan berdongeng dengan membagikan teks cerita dan dongeng untuk membantu siswa ketika proses menyimak berlangsung. Guru bercerita dengan intonasi yang baik sehingga siswa dapat memahami dengan baik cerita dan berdongeng dengan baik pula. Maka guru tetap menginformasi 1, judul cerita dan judul dongeng secara jelas. 2, memberi pemahaman kepada siswa agar menyimak dengan baik mengenai isi cerita dan dongeng yang disampaikan oleh guru.
Yang ketiga, guru memberikan pemahaman kepada siswa agar dapat memahami amanat cerita dan dongeng dengan baik. 4, guru mengarahkan agar siswa dapat meringkas atau menceritakan kembali garis-garis besar cerita dan dongeng yang telah disampaikan oleh guru. Setelah guru mengulangi 4 tahapan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi dengan cara penilaian autentik yang berdasarkan atas 4 aspek penilaian yang dilakukan pada siklus 1. Tabel 3 tahap evaluasi. Yang pertama ada Andri, aspek yang dinilai tema 2, tokoh 3, pesan 1 dan 2, jumlah skornya 7, nilai 7,7, tuntas, dan sebagainya. Presentase ketuntasan klasikal yaitu 80,9% tuntas. Refleksi dari hasil penilaian siklus 2 dapat disimpulkan bahwa dari 21 siswa pada kelas 6 SDNCC terdapat 18 orang siswa yang sudah mencapai ketuntasan individual dan yang belum ada 3 orang. Jadi persentasenya sudah mencapai 80,9% atau sudah melewati batas minimal yakni 65%. Sehingga pada siklus ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyimak siswa kelas 6 SDNCC dengan metode bercerita dan berdongeng dinyatakan tuntas secara individual maupun klasikal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian seluruh hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 6 SDNCC. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah rendahnya kemampuan menyimak siswa kelas 6 SDNCC sehingga untuk meningkatkan kemampuan mereka dilakukan metode mendongeng. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus pedoman pada PTK model spiral yang dikembangkan oleh Suharmi Arikunto. Yang keempat, pada observasi awal ketuntasan klasikal belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh sekolah, persentasenya hanya hasil yang dicapai hanya 19%. Yang kelima, pada observasi siklus 1, ketuntasan klasikal juga belum mencapai target dan belum tuntas, hanya 57,1%. Yang keenam, pada observasi siklus 2, ketuntasan klasikal sudah melebihi target, yakni 80,9%. Sehingga disimpulkan bahwa kemampuan menyimak kelas 6 SDNCC sudah meningkat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.